Oke, baiklah teman. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Saya Mary Christina Sitanggang, NPM 100. Saya sebagai moderator dari teman kita, penyaji Ilke Hutapea, yang akan menyampaikan hasil seminarnya. Baiklah, untuk Saudari Ilke, kami persilakan untuk memulaikan hasil seminarnya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ilke Sulastri Hutapea, NPM 19011120. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Media Visual dalam Meningkatkan Kemampuan Menyimak pada tema 4 globalisasi bagi peserta didik kelas 6 SD 122381 lagi paneh. Latar belakang. Yang melatar belakangi saya membuat judul proposal pengaruh media visual terhadap kemampuan menyimak pada tema 4 globalisasi di kelas tinggi adalah karena saya melihat kurangnya konsentrasi siswa saat mengikuti pembelajaran yang hanya berfokus kepada guru sebagai model dan buku sebagai media atau sarana belajar, dan dengan semua itu memicu saya untuk membuat sebuah inovasi pada sampel sekolah yang saya pilih, yang saya harapkan dengan menerapkan media visual sebagai sarana belajar dan mendapat informasi peserta didik. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang di atas, dapat beberapa permasalahan yang dialami dalam kemampuan menyimak pada peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya konsentrasi pada anak. Yang kedua, terdapat anak yang kurang tertarik pada pembelajaran menyimak. Yang ketiga, mudah bosan dalam pembelajaran menyimak. Yang keempat, media pembelajaran yang kurang menarik. Yang kelima, terdapat anak yang belum mampu mengulang kalimat yang didengarkannya. Dan yang terakhir, belum mampu menjawab pertanyaan dari guru. Batasan masalah. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka ruang lingkup masalah penelitian ini dibatasi pada penggunaan media visual dalam meningkatkan kemampuan menyimak pada tema 4 globalisasi, subtema 2, pembelajaran kelima, materi masyarakat ASEAN bebas narkoba. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh media visual dalam meningkatkan kemampuan menyimak siswa pada tema 4 globalisasi di UPTD SD Negeri 122381 dalam lagi panjang pematang siantar. Dengan tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh media visual dalam meningkatkan kemampuan menyimak siswa pada tema 4 globalisasi di UPTD SD Negeri 122381 Jalan Lagi Pane, Pematang Siantar. Manfaat penelitian. Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkaya keilmuan khususnya berkaitan tentang kemampuan menyimak anak. Yang kedua, manfaat praktis bagi sekolah. Sebagai pengalaman dalam pembelajaran menggunakan media visual yang dapat meningkatkan keterampilan menyimak dan sebagai acuan kegiatan pembelajaran. Bagi guru, dapat memperbaiki proses belajar mengajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Dan yang terakhir, bagi siswa, dapat lebih berkontribusi dan semangat dalam belajar menyimak melalui media visual dan memudahkan siswa dalam mendapatkan informasi pengetahuan sesuai dengan apa yang dilihat. Kajian teoritis, media belajar visual, pengertian media belajar. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau source, dan penerima pesan atau a receiver. Menurut Hendrik dan Russell, media merupakan alat komunikasi dan sumber informasi yang meliputi segala jenis alat, baik alat elektronik maupun non-elektronik,
yaitu film, televisi, komputer, diagram, dan bahan cetak yang dijadikan sarana untuk menyampaikan pesan dan dalam berkomunikasi. Sedangkan menurut Asosiasi Pendidikan Nasional, media merupakan benda yang dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan dengan instrumen yang digunakan dengan baik dalam kegiatan pembelajaran yang dapat mempengaruhi efektivitas program pembelajaran. Macam-macam media belajar. Yang pertama, media visual. Media visual adalah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan atau informasi khusus, materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif, dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Contohnya, media gambar atau foto, dan yang terakhir, peta konsep. Fungsi dan tujuan media visual. Fungsi media visual. Media pembelajaran berfungsi sebagai inti di mana mampu menarik dan mengarahkan perhatian siswa agar dapat berkontribusi pada isi pembelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran. Sangat sering ditemukan bahwa siswa tidak fokus terhadap pembelajaran yang dilakukan, namun setelah menggunakan media pembelajaran, kemudian siswa tersebut dapat lebih diarahkan untuk memperlihatkan media pembelajaran yang digunakan. Adapun fungsi dari media visual, yang pertama ada fungsi afektif, yang kedua fungsi kognitif, dan yang terakhir fungsi kompensatoris. Tujuan media visual. Media pembelajaran merupakan sarana interaksi antara guru dengan siswa dalam rangka mencapai tujuan dalam proses belajar mengajar. Proses belajar siswa akan dapat tercapai dengan baik sesuai tujuan yang diharapkan apabila guru dapat menentukan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan. Digunakannya suatu media dalam kegiatan pembelajaran bertujuan untuk yang pertama memperjelas pemahaman siswa sehingga makna dan tujuan materi dapat tercapai. Yang kedua, agar materi yang diajarkan lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, menciptakan proses pengajaran yang dinamis, komunikatif, dan responsif. Dan yang terakhir, memperluas cakrawala belajar siswa, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan. Pengertian menyimak. Pengertian menyimak dari beberapa pakar, diantaranya ada yang mengungkapkan bahwa menyimak adalah proses belajar mendengarkan, mengenal, serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Pengertian menyimak yang lebih luas dikemukakan oleh Henry Getterigan, kegiatan mendengarkan yang memerlukan perhatian, pemahaman melalui lambang-lambang lisan untuk mendapatkan suatu informasi, menangkap isi maupun pesan yang akan disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Tujuan menyimak. Menyimak memiliki macam-macam tujuan. Menurut Tarigan, ada dua tujuan menyimak. Sebagai diantaranya, yang pertama untuk belajar, dan yang terakhir untuk mengapresiasi. Metode menyimak. Sedangkan menurut Valley, terdapat beberapa metode yang dapat mengembangkan kemampuan menyimak anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, simak atau ulang ucap, dan yang terakhir menjawab pertanyaan. Penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Hal tersebut dapat digunakan sebagai pedoman awal kerangka penelitian guna menambah pengembangan maupun memperbaiki penelitian yang relevan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. Hasil penelitian yang saya lakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh media visual dalam meningkatkan kemampuan menyimak pada tema 4 globalisasi. Kerangka konseptual. Pelaksanaan penelitian membutuhkan kerangka berpikir untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel-variabel. Selama ini, guru dalam proses pembelajaran selalu menerapkan metode ceramah sehingga melibatkan guru secara utuh. Dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara konvensional ini, guru menyiapkan semua bahan belajar untuk disampaikan kepada siswa,
sedangkan siswa duduk tenang melipat tangan sambil mendengarkan bahan ajar yang disampaikan. Menjalankan tugas yang diberikan, guru tanpa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban yang sifatnya masih sementara atau kesimpulannya yang masih belum mencapai final sebenarnya. Hipotesis penelitian ini adalah adanya pengaruh signifikan pada media belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 6 UPTD SD Negeri 122381 Pematang Siantar. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Menyatakan bahwa penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berupa angka-angka serta analisisnya menggunakan statik. Desain penelitian yang akan digunakan yaitu eksperimen dengan bentuk pre-experimental design. Desain ini tidak memiliki kelompok kontrol sehingga masih terdapat variabel-variabel luar yang dapat mempengaruhi variabel independen. Lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kelas 6 SD Negeri 122381 Jalan Ragipati, Pematang Siantar. Waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan kalender pendidikan dan sesuai program semester dengan pembelajaran tema 4 subtema 2 yang akan diteliti di kelas 6 yang dimulai pada tanggal 10 November 2022. Populasi dan sampel. Populasi penelitian. Populasi merupakan sekumpulan elemen yang menjadi objek penelitian agar penelitian valid dan dapat diterima. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 6 UPTD SD Negeri 122381 Pematang Siantar tahun ajaran 2022-2023 yang berjumlah 15 siswa. Sampel penelitian. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Setelah melihat jumlah populasi penelitian yang berjumlah 15 orang, maka sampel pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 6. Prosedur penelitian. Adapun dan tahap-tahap pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang terakhir tahap penutup. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang pertama instrumen data. Adapun instrumen atau alat yang digunakan oleh peneliti yaitu gambar sebagai media visual, dan yang terakhir lembar kerja siswa. Teknik pengumpulan data. Data merupakan kumpulan hasil penelitian yang telah digunakan. Terdapat dua jenis data yang digunakan peneliti, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Teknik analisis data. Analisis data adalah penataan atau pengelolaan data yang telah dikumpulkan dalam kegiatan penelitian secara akurat. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yang digunakan pada hasil observasi, wawancara, dan analisis kuantitatif digunakan pada hasil unjuk kerja hasil belajar siswa secara deskriptif. Sekianlah hasil presentasi proposal saya yang berjudul pengaruh media visual dalam meningkatkan kemampuan menyimak pada tema 4 globalisasi bagi peserta didik kelas 6 SD Negeri 122381 Ragipane. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.